Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan gue Randy di ruang Randy Tramper. Oke. Oke, jadi gini teman-teman. Kali ini gue mau ngebahas satu hal yang terbilang lucu sih, ya nggak lucu juga sih. Jadi gini, mengenai perilaku menyimpang saat membakar buhur, ya baik itu buhur, dupa ataupun aromaterapi, ya sebenarnya itu adalah hal yang sama, ya itu satu hal yang sama, cuman penyebutannya saja yang berbeda, gitu ya. Nah, kebetulan gue orang yang suka bakar buhur, ya gue senang bakar buhur karena wanginya tuh emang enak, adem gitu. Nah, tapi beberapa temen gue bilang, lu mau ngapain sih bakar gituan, mau manggil demit, mau manggil setan, kodam atau apapun itulah, karena itu sebuah perilaku yang menyimpang, tanda kutip ya, syirik ataupun musyrik gitu. Jadi yang jadi pertanyaannya adalah, bakar buhur apakah itu hal yang syirik, ya suatu hal yang menyimpang, atau memang enggak gitu loh, ya atau bahkan itu sunnah rasul. Nah, ini menurut gue pribadi, ya karena gue adalah orang yang awam akan agama, ya ilmu agama gue kecil banget, ya gue bisa dibilang gue kurang ngerti lah sama agama gitu. Jadi ini hanya pendapat pribadi gue aja, bukan juga untuk cari pembenaran, ya bahwa membakar buhur itu adalah hal yang positif gitu. Jadi gini, ini gue tahu ya, jadi gue disclaimer dulu, ini menurut gue pribadi. Nah, gue sendiri itu seneng sama hal tersebut, ya jadi bakar buhur, menyan, dupa atau apapun itu ya. Jadi gue mengutip salah satu ucapan ya dari seorang Habib, yaitu Habib Novel Al-Idrus. Jadi kalau dia bilang gini, buhur, menyan, dupa atau aromaterapi itu adalah satu hal yang sama, ya hanya masalah penyebutan saja, asalnya dari mana. Arab itu biasa menyebutnya buhur, di Jawa itu disebutnya biasa menyan atau kemenyan gitu ya. Terus kalau orang-orang modern itu biasa nyebutnya aromaterapi ataupun dupa gitu. Nah, kedua atau ketiganya itu adalah hal yang sama, ya yang dimana suatu barang ketika dibakar, ya itu menghasilkan aroma atau wangi. Intinya adalah wewangian gitu. Karena wewangian itu adalah salah satu kesenangannya Rasulullah ya. Nah, kenapa gue bisa bilang gitu? Karena gini, walaupun gue gak ngerti perihal agama dan gue bukan ahlinya di bidang itu, ya tapi gue sedikit banyak gue pernah baca terkait dengan buhur gitu, dan hukum dalam Islam membakar buhur itu diperbolehkan atau tidak, ya dan hukumnya apa gitu. Nah, kalau dari menurut agama Islam, membakar buhur itu adalah hal sunnah, hukumnya sunnah, ya karena itu adalah wewangian. Tujuan dari kita membakar buhur itu adalah untuk mendapatkan aroma wanginya itu, seperti itu. Karena Rasul itu senang pada saat itu, zamannya dia nih, katanya zamannya dia yang gue baca sih ya, zamannya dia Rasul itu senang dengan wewangian, baik itu dari minyak wangi ataupun dari kayu gaharu yang dipanaskan atau yang dibakar sehingga menimbulkan aroma yang wangi. Dan itu biasa dipakai pada saat Rasulullah itu sedang beribadah, ya ataupun berzikir seperti itu ya. Nah, itu sering digunakan oleh Rasulullah. Kemudian untuk para alim juga, para alim ulama,
itu juga biasa menggunakan bukhur sebagai wewangiannya ya. Biasa para habaib ya itu mereka juga menggunakan bukhur ya. Kemudian biasa di majelis-majelis taklim itu juga mereka biasa menggunakan bukhur untuk wewangiannya mereka. Dan yang mungkin beberapa orang nggak tahu, di Masjidil Haram itu juga sering membakar bukhur ya pada saat waktu tertentu. Jadi misalnya ada perayaan ya, semacam ada perayaan, ataupun pada saat memandikan ya atau mencuci Ka'bah ya. Jadi di sana itu saat mencuci Ka'bah ya itu menggunakan atau sambil membakar bukhur seperti itu. Baru tahu nggak? Nah sama, gue juga baru tahu pada saat mau bakar bukhur. Pada saat gue cari hukum bakar bukhur itu apa sih gitu kan, ternyata hukumnya itu adalah sunnah ya. Kalau memang yang kita cari itu adalah aromanya itu. Karena beberapa yang bilang, yang tadi gue bilang bakar bukhur itu syirik hukumnya. Lah, syirik dari mana gitu kan? Karena ada beberapa orang yang sebenarnya tergantung dari niat ya. Kalau emang dia bakar bukhur tujuannya untuk manggil demit, manggil kodam ya itu gue udah nggak tahu hukumnya ya, karena itu di luar dari bidang gue kayaknya nggak pantas kalau bahas itu, karena ilmu agama gue cetek. Tapi kalau memang tujuannya adalah untuk mencari wewangiannya ya monggo-monggo aja, itu adalah sunnah Rasul. Kalau diniatkan itu untuk mencari sunnah Rasul, insya Allah itu adalah suatu hal ibadah pada saat kita membakar bukhur ya, karena itu wangi. Apalagi pada saat kita bakar di rumah, malaikat itu senang dengan hal-hal yang wangi ya, dibanding aroma-aroma busuk, bau bangkai itu mereka nggak senang ya. Nah balik lagi ke hukum masalah bakar bukhur. Jadi kalau ada yang bilang bakar bukhur itu adalah hal yang syirik, mohon maaf, mungkin bisa dibaca lagi terkait dengan hukum membakar bukhur di dalam agama Islam itu apa gitu ya. Karena kebiasaan gue bakar bukhur itu pada saat memang gue butuh aroma tersebut, atau kalau misalnya lagi nginep di rumah orang tua kandung ya, itu biasa di Jumat pagi ya atau di Jumat sore gitu. Karena apa? Bakar bukhur itu di Jumat pagi itu, Jumat adalah hari yang berkah, penuh berkah, hari yang suci ya, harinya Rasul, dan Rasul itu ya senang dengan hal-hal tersebut, sehingga gue lebih sering bakar bukhur itu di hari Jumat ya. Tapi nggak mesti juga. Kalau gue lagi pengen malam ya gue bakar malam, lagi pengen siang ya siang, pagi ya siang, pagi ya pagi gitu. Jadi nggak mesti waktunya gitu teman-teman. Jadi kalau ada yang bilang gue menyimpang ya monggo gitu loh. Tapi mohon maaf, pada saat teman-teman bilang gue menyimpang ya atau syirik, berarti itu sama saja mengkategorikan para habaib, para alim ulama, bahkan para petugas di Masjidil Haram ya, dan terus sampai ke Rasulullah, itu kalian anggap perilaku mereka adalah perilaku yang menyimpang, karena itu adalah memanggil demit. Nggak gitu teman-teman. Jadi yang tadi gue bilang bahwa bakar bukhur ya itu adalah hukumnya sunnah ya. Nah jadi ada beberapa bukhur yang biasa gue bakar ya, gue ada macam-macam. Jadi gue kasih contohnya nih, ini biasa bakarnya ini gue pakai yang kayak gini ya. Kemudian ini adalah arang atau briketnya ya, jadi briket magic gitu, arang magic ini. Jadi kalau kita bakar sedikit dia bisa otomatis bakar sendiri gitu. Nah yang biasa gue pakai adalah ini Al Majun. Ini wanginya enak banget, adem. Jadi kita bakar dikit aja itu wangi. Terus ini juga salah satunya
baunya harum, agak lebih ke Jawa-Jawaan juga gitu. Ini enak baunya. Kemudian ini juga ada bukhur Sulaiman, ini juga biasa gue pakai. Kemudian ada lagi kayak gini ya, biasa namanya bukhur al-maghribi. Kemudian nah ini ada ini kategori mungkin lebih tepatnya ke dupa ya. Tuh, jadi dupa kerucut ya. Nah ini nih yang identik sama mistis, demit-demitan gitu. Ini kemudian nah gue juga punya nih kayak beginian tuh. Ini lavender. Kenapa gue pilihnya lavender? Karena yang pertama gue suka baunya, yang kedua kalau dibakar bisa mengusir nyamuk. Nih kayak begini nih, dupa stick namanya ya. Ini baunya harum gitu. Nah jadi itulah yang biasa gue bakar, dan semuanya kecuali ini ya, ini gue belinya di toko Arab ya, toko-toko Arab herbal. Biasa gue beli di Fatimah Herbal, itu di Kampung Hutan ya. Kalau ini sih di mana-mana ada. Ini dupa stick, aromanya aroma lavender. Biasa orang modern bilang ini adalah aromaterapi. Jadi kalau seandainya hal-hal ini bisa dibilang atau bisa dikatakan suatu hal yang syirik ya atau musyrik, ini nggak mungkin dijual di toko Arab. Masuk akal nggak? Ya kan? Nggak masuk akal. Karena memang itu adalah hal yang baik ya, satu hal positif ya, bahkan itu adalah sunnah kalau memang kita niatkan untuk mencari wewangiannya. Jadi jangan apa-apa dikaitkan itu syirik ya, gampang mensyirikan orang ya, gampang mengkafirkan orang. Buat gue sih itu bukan hal yang baik ya, karena itu sama aja kita udah nyerobot ranahnya Allah ya. Karena yang pantas atau yang berhak untuk mengkafirkan seseorang ya atau mensyirikkan seseorang itu adalah Allah Azza wa Jalla ya. Dialah zat yang pantas mengkafirkan hambanya, karena memang itu ranahnya dia. Kenapa? Karena syirik ataupun kafir itu satu hal yang sir ya, sirullah, rahasia Allah. Jadi itu mainannya hati, dan manusia itu nggak bisa nyampe ke kolbu hati ya. Jadi please buat teman-teman yang suka mensyirikan atau bahkan mengkafirkan orang lain, hati-hati. Itu patut dijadikan pertanyaan. Apakah Anda Tuhan? Balik lagi ke teman-teman ya, gue nggak mau membahas itu lebih jauh karena itu bukan ranah gue ya. Karena gue adalah orang yang fakir akan ilmu agama ya. Gue nyato ya begini, gue senengnya bakar bukhur ya gue lakuin. Walaupun orang bilang gue syirik ataupun kafir ya monggo gitu, tapi tentunya gue bakar ini gue ada dasarnya ya. Karena ya tadi dasarnya, silahkan dibaca ya. Bahkan para sahabat-sahabat Nabi pun ya sukanya bakar bukhur. Sampai Rasulullah itu senangnya adalah kayu gaharu ya, aroma kayu gaharu gitu. Kalau ini kan bentuknya serpihan ya, kalau Rasul itu senangnya masih patahan atau berbentuk kayu, batangan-batangan, lalu ditaruh di bracket atau dibakar. Nah itu wanginya enak, tapi harganya lumayan kalau gaharu. Jadi gitu teman-teman ya. Pembahasan masalah perilaku menyimpang membakar bukhur ya, itu udah gue jelasin. Tapi kalau memang dari teman-teman sendiri ada yang masih menganggap membakar bukhur itu adalah suatu hal yang menyimpang ya,
wallahu alam. Itu haknya teman-teman, tapi saran dari Ane atau saran dari gua untuk tidak mudah mengkafirkan atau mensyirikan orang lain yang teman-teman belum tahu tujuan ataupun niatnya mereka itu apa gitu ya. Karena buat gue pribadi selama gue bakar buhur ya, nilai positifnya tuh banyak, poin positif yang gue terima banyak. Salah satunya di rumah ini, kalau yang peka sama aura ya, aura negatif ataupun aura positif ya, ataupun energi-energi yang negatif atau positif ya, itu rumah gue ini termasuk yang memiliki energi negatif tadinya ya. Nah pada saat gue senang membakar buhur ya nih, apalagi buhur Sulaiman. Buhur Sulaiman ini adalah dedengkotnya demit karena demit takut sama dia. Nah otomatis itu sama aja kayak gue ngeruqyah rumah, meruat rumah, sehingga energi negatifnya pada saat gue bakar buhur itu otomatis hilang. Jadi sehingga aura dari rumah sendiri itu nyaman-nyaman aja. Yang awalnya nyokap tadi tuh kalau sendirian takut, sekarang jadi nggak begitu takut karena ya itu auranya itu udah, energi positifnya itu udah lebih dominan dibanding energi negatifnya, sehingga beliau lebih nyaman walaupun sendiri gitu teman-teman ya. Menurut ataupun pendapat dari seorang fakir ilmu agama gua gitu ya. Next nanti akan ada lagi yang kita bahas, cuman masih belum tahu apa, ditunggu aja. Semoga insyaallah dengan izin Allah apa yang gue bahas nanti itu dapat bermanfaat dan bisa diterima oleh teman-teman ataupun netizen semua ya. Jadi monggo yang tadinya nggak suka bakar buhur ya bisa dicoba. Apalagi nih gue saranin ini nih, Al-Majon, harganya sekitar 85.000. Ini berapa gram gue kurang tahu kalau nggak ada keterangan ya. 85.000 di toko Arab ya, ataupun online di online shop ya, itu ada banyak ya. Jadi itu aja dari gue teman-teman, perihal perilaku ya membakar buhur, apakah itu menyimpang ya ataukah tidak ya. Monggo teman-teman nilai sendiri karena teman-teman semua punya hak ya di bidang ini. Oke, gua akhiri, itu aja cukup dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.